Saudara, Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudaraku, saat ini kita akan mengangkat satu tema, yaitu ibadah Kristen yang sesungguhnya. Ibadah Kristen yang sesungguhnya. Supaya tidak salah paham, saudara-saudara, saya mau sampaikan bahwa yang disebutkan nanti adalah yang berlandaskan firman Tuhan. Bahwa tradisi-tradisi tentang ibadah itu adalah bagian dari pemaknaan ibadah. Oleh sebab itu, mari kita cermati, mari kita belajar bersama, dan marilah ini akan menjadikan pengertian yang baik buat peningkatan kualitas ibadah kita. Saudara, ibadah sering dipahami secara formal. Jadi kalau Kristen ya ibadahnya di gereja pada hari Minggu. Kalau yang agama lain ya sesuai dengan yang mereka yakini. Maka ibadah lalu dimengerti hanya pada jam tertentu, hari tertentu, pada konteks liturgi tertentu terbatas. Itu pemaknaan umum yang kita sering dengar, bukankah begitu? Akibatnya, saudara, ibadah dari sisi pemaknaan makna lalu mengalami degradasi, penurunan, ada pendangkalan makna. Karena apa? Ibadah dipahami secara liturgis pada hari Minggu, pada jam tertentu, bahkan pada konteks liturgi tertentu. Jika tidak demikian, maka ibadahnya kurang lengkap, atau salah, atau tidak sah. Bukankah itu yang sering kita dengar? Ini pengakuan iman rasulinya nggak boleh lupa. Doa Bapa kami nggak boleh kelewat. Dan seterusnya. Ini yang sering terjadi, saudara. Jangan salah, saya tidak mengatakan bahwa ibadah Minggu itu nggak benar. Itu betul. Tapi itu bagian dari ibadah Kristen yang sesungguhnya. Jangan diubah ibadah Kristen yang sesungguhnya cuma hari Minggu jam tertentu. Nah, itu masalahnya. Saya ulangi. Ibadah Minggu adalah bagian dari ibadah Kristen yang sesungguhnya. Bagian dari ibadah Kristen. Tapi jangan dikatakan bahwa ibadah Kristen yang sesungguhnya hanya pada hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Enggak, bukan begitu. Hanya pada jam tertentu, 1 jam lebih seperempat, 1,5 jam paling lama. Setelah itu enggak. Bukan itu, saudara. Bahkan, itu harus dengan ovotum salam yang begini, lalu dengan nyanyian dan harus bagus, enggak boleh salah katanya. Ya, itu betul. Tetapi ibadah Kristen yang sesungguhnya tidak cuma hari Minggu, tidak cuma jam tertentu, dan tidak cuma dengan liturgi tertentu. Ibadah Kristen yang sesungguhnya kita lihat di dalam Alkitab. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya ajak kita untuk membuka firman Tuhan dari Roma pasal 12. Roma 12 dikatakan demikian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saya ulang baca. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati.
Saudara yang berbahagia, barang siapa mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupan setiap hari. Mari kita renungkan hal ini, saudara. Saudara, Roma 12 menunjukkan kepada kita tentang ibadah yang sejati, ibadah yang sesungguhnya. Bukan pada hari tertentu, minggu misalnya, bukan pada jam tertentu, bukan pada liturgi tertentu, meskipun itu penting. Tapi ibadah sejati yang disebutkan di sini adalah kamu mempersembahkan tubuhmu. Ini tubuh. Sudah tahu apa artinya? Tubuh itu sebutan kalau saudara masih hidup. Mempersembahkan tubuhmu berarti mempersembahkan kehidupanmu. Tubuh. Kalau saya sudah tidak ada nyawa, ini bukan tubuh. Ini jenazah. Ini mayat. Alkitab tidak katakan persembahkanlah jenazahmu. Tidak. Tapi tubuhmu, yaitu ketika kita masih hidup. Persembahkanlah tubuhmu bagi Allah. Dan itu berarti ibadah yang sejati terjadi setiap saat dalam kehidupan orang beriman. Ibadah yang sejati tidak diputus batasi oleh ruang waktu yang namanya gedung gereja, jam kebaktian tertentu. Enggak. Ibadah yang sejati itu berjalan di dalam segenap kehidupan. Bahwa ada kebaktian minggu, iya itu bagian dari ibadah bersekutu kita bersama-sama. Tapi ibadah sejati itu dilakukan di setiap saat, tidak hanya pada hari Minggu. Persembahkanlah tubuhmu. Berikutnya, mari kita cermati, saudara. Tidak sekedar persembahan yang hidup, tapi disebut di sini yang kudus. Yang kudus. Karena Tuhan Allah itu kudus, maka kita kudus dengan spiritualitas. Kudus bukan berarti suci tanpa celah. Kudus berarti dikuduskan Tuhan. Ada relasi dengan yang maha kudus. Yang kudus berarti kita hidup dan menjalani aktivitas dalam relasi dengan Allah yang maha kudus, yang mengkuduskan kita. Maka ibadah yang sejati itu dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Persembahkanlah tubuhmu, dan dikatakan di sini yang kudus, tidak sekedar hidup. Dikatakan di dalam Alkitab, tidak hanya yang hidup, tidak hanya yang kudus, tetapi yang berkenan kepada Allah. Jadi ukuran dari ibadah yang sejati adalah Tuhan, bukan yang berkenan kepada pendeta, bukan yang berkenan kepada yang mutakhir majelis, bukan yang berkenan kepada pendeta muda atau penginjil, bukan yang berkenan kepada ketua majelis, yang berkenan kepada Allah. Jadi ringkasnya, ibadah yang sejati itu adalah ibadah yang dilakukan setiap saat. Ketika kita masih hidup, yang hidup. Dan dikatakan yang kudus, berarti ada relasi dengan Tuhan. Karena kekudusan ada dan milik Tuhan. Dan kita dikuduskan. Dan yang terakhir, yang berkenan, berarti ukurannya adalah Tuhan. Kita bisa pelajari dalam Alkitab tentang hal ini. Paulus menyebutkan pada bagian lain, ya, ibadah yang suci tak bercela adalah mengunjungi janda-janda pada kesusahan mereka sambil menjaga diri supaya tidak jatuh. Oke, artinya apa? Artinya memperhatikan yang lemah, lalu menjaga diri juga. Jangan sampai asik dalam pelayanan tapi kita sendiri jatuh. Tidak. Kenapa? Yang kudus, yang berkenan pada Allah. Jangan lupa itu. Nah, hari ini kita mendapat pengertian kalau begitu ibadah yang sejati, ibadah Kristen yang sesungguhnya tidak hanya pada hari Minggu.
Hari Minggu ya, itu bagian dari ibadah yang sejati. Tapi tidak hanya pada hari Minggu, tidak hanya pada jam tertentu, tapi pada di luar itu juga. Setiap saat yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di masa pandemi, ketika ibadah dari rumah digulirkan, maka pro kontra terjadi. Alasannya macam-macam. Tapi salah satu alasan yang muncul adalah ibadah itu ya harus di gereja. Ibadah itu ya harus pada jam tertentu. Ibadah itu ya harus dipimpin pendeta. Ibadah itu ya liturginya harus begini. Bahkan ada diskusi yang benar itu haleluya apa haleluya. Pakai H atau tidak. Saya tersenyum saja. Karena saya orang Jawa. Saya tahu sebagai orang Jawa pasti tidak ada huruf A, hono, coroko, H. Maka orang Jawa pasti mantap, orang Indonesia juga. Itu haleluya dan bukan aleluya. Silakan, itu soal selera. Tapi itu tidak perlu didiskusikan. Kenapa? Karena itu kesepakatan saja. Ada jauh lebih esensial dari itu, yaitu ibadah itu bukan hanya di gereja. Nah ketika disuruh di rumah, oh itu gadok saudara, ada banyak protes. Kalau pakai YouTube itu nonton itu Pak, bukan ibadah itu nonton ibadah. Kalau streaming, wah ini juga nonton itu. Kalau pakai radio, wah di radio, itu juga mendengarkan radio itu, bukan ibadah. Ibadah itu kan bersekutu real. Sekarang sinode bikin ungkapan dalam rangka HUT, bersekutu tanpa bertemu. Ya, tidak mau saya diskusikan itu, karena bersekutu pasti bertemu. Nah, soal bertemunya itu langsung atau virtual itu persoalan lain, tapi pasti bertemu. Sebab kalau bersekutu tidak bertemu, bagaimana? Ya bertemu kita dengan sahabat kita, bertemu kita dengan Tuhan, pasti bertemu. Cuma bertemunya itu tidak selalu tatap muka, onsite, tidak selalu. Kan sekarang masa pandemi. Nah, ini menjadi diskusi terus, saudara. Kenapa? Karena memang orang memahami ibadah itu ya hari Minggu. Nah, ya di gedung gereja. Maka orang rela untuk datang ke gereja. Dan itu bagus. Cuma jangan diartikan bahwa ibadah sejati, ibadah yang sesungguhnya cuma itu. Itu masalahnya. Sebab kalau cuma itu, kita hari Minggu salah, Selasa sampai Setu, kebalikannya, kan kacau nanti. Nah oleh sebab itu saudara, apa yang kita harus lakukan sekarang? Ini dia. Yang pertama, kalau nanti sudah situasi normal, ibadah bersekutu di gereja pada hari Minggu itu perlu. Karena kita tidak boleh menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Ibrani 11 ayat 25, kita sudah pernah bahas hal itu. Jadi ibadah Minggu itu perlu, baik di gereja maupun mungkin saat tertentu keluar. Itu perlu, karena kita perlu bersekutu dengan saudara seiman kita. Jadi nanti kalau sudah mulai normal, tetaplah untuk ibadah Minggu. Nah, yang kedua saudara, yang kedua adalah sebelum itu terjadi, tetaplah sesuai dengan petunjuk. Ibadahnya tidak onsite, ibadahnya tidak bertatap muka langsung, ibadahnya adalah melalui online karena situasi pandemi, dan itu sah saja. Yang penting adalah Tuhan, yang penting firman Tuhan dan hati kita, yang penting kita tetap bersekutu nanti kalau saat sudah normal lagi, dan yang penting adalah menjalani kehidupan di dalam dan bersama Tuhan, tidak hanya pada hari Minggu. Jadi yang kedua saya sarankan, sebelum ini situasi memungkinkan, cobalah tetap hayati ibadah online sebagai bagian dari ibadah yang sesungguhnya juga. Ibadah di gereja perlu sebagai bagian dari pertemuan ibadah. Ibadah yang tidak di gereja
karena pandemi, perlu karena kita menghayati bahwa ibadah itu, ibadah yang sesungguhnya itu tidak terikat pada tempat, waktu, tapi tentang Tuhan, tentang hidup, tentang kekudusan, dan tentang perkenan Tuhan. Dan yang terakhir, yang ketiga, ibadah yang sesungguhnya itu harus dilakukan setiap saat. Setiap saat. Yang namanya mempersembahkan tidak hanya pada saat kantong gereja ada, tapi setiap saat kita bisa mempersembahkan bagi kemuliaan Tuhan melalui orang-orang yang membutuhkan. Yang namanya doa syafaat, berdoa buat orang lain, tidak hanya di gereja pada jam tertentu hari Minggu, tapi tidak hari Minggu pun kita berdoa syafaat. Ada saudara kita yang sakit, ada saudara kita terpapar virus corona, ada saudara kita yang kedukaannya luar biasa. Ayo doa. Kenapa? Karena ibadah tidak hanya pada hari Minggu. Itu pesan saya hari ini, dan semoga Tuhan berkati kita. Mari kita belajar untuk menghayati ibadah dalam konteks kekinian, tapi juga ini makna terdalam dari ibadah, yaitu yang hidup, kudus, berkenan kepada Allah. Tuhan berkati kita. Amin. Saudara, mari kita bersama memohon berkat kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah kami untuk memaknai ibadah yang sesungguhnya. Dan hari ini kami belajar bahwa ibadah Minggu itu penting sebagai pertemuan ibadah, dan itu bagian dari ibadah yang sesungguhnya. Kami belajar ibadah yang sesungguhnya tidak hanya sekedar pada hari Minggu, tapi setiap saat dengan ukuran yang hidup, yang kudus, berkenan kepada Allah. Bahkan hari ini kami belajar ibadah yang sesungguhnya dilakukan setiap saat dalam konteks kehidupan kami masing-masing. Semoga Roh Kudus pimpin kami boleh menghibur saudara kami yang berduka, kami boleh menguatkan saudara kami yang semplah, kami boleh saling menopang satu dengan yang lain, dan kami mohon Roh Kudus berkatilah supaya kami menjalani ibadah setiap saat, tidak sekedar pada hari tertentu atau jam tertentu. Roh Kudus berkatilah, biarlah Tuhan tolong kami, demi Kristus pengantara kami berdoa. Amin.